Di tengah perdebatan tentang pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, pernyataan Presiden Jokowi baru-baru ini mengundang perhatian publik. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa istana negara di Jakarta dan Bogor dengan berbobot kolonial. Pernyataan ini mendukung argumen pemindahan ibu kota ke IKN di Kalimantan Timur sebagai simbol pembebasan dari kolonialisme. Namun, ironisnya, IKN justru menjadi simbol neokolonialisme baru. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2023 dan Undang-Undang Cipta Kerja memberikan izin penguasaan lahan ke investor hingga 190 dan 90 tahun. Hal ini memperlihatkan aroma kolonialisme baru di negeri kita. Neokolonialisme di Indonesia terlihat jelas meskipun negara ini telah merdeka sejak 1945. Ketergantungan ekonomi pada investasi asing dan perusahaan multinasional mengurus sumber daya alam dan menciptakan bencana ekologis. Selain itu, ketergantungan pada utang luar negeri yang besar serta syarat pembagian internasional mempengaruhi kebijakan domestik kita. Kita juga melihat pengaruh kebijakan politik asing melalui liberalisasi ekonomi dan privatisasi. Dominasi gaya hidup dan budaya asing terutama dari barat mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat kita, termasuk perilaku seks bebas di kalangan remaja. Kawan-kawan sekalian, agar melepaskan diri dari kolonialisme Indonesia dan negara-negara Muslim, kita perlu mengambil langkah strategis berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam dan ideologi Islam. Pertama, menerapkan syariah Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan, politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan meninggalkan ideologi asing seperti kapitalisme dan sekulerisme. Kedua, membangun ekonomi mandiri berbasis Islam dengan menghindari ketergantungan pada utang luar negeri dan investasi asing. Ketiga, menegakkan keadilan ekonomi dan sosial untuk seluruh masyarakat, menghindari kebijakan yang hanya menguntungkan kelompok tertentu atau pihak asing. Keempat, mengusir pengaruh pemikiran ideologi dan budaya asing dengan memperkuat identitas Islam. Kelima, membangun kesadaran politik Islam dan berjuang untuk menegakkan syariah Islam dalam semua aspek kehidupan. Keenam, menegakkan kembali institusi pemerintahan Islam atau khilafah untuk mengakhiri neokolonialisme dan memulihkan kedaulatan. Ketujuh, mengusir pengaruh dan intervensi asing serta menolak campur tangan politik dan perjanjian internasional yang merugikan umat. Di tengah perayaan Hari Kemerdekaan ke-79 pada bulan Agustus tahun ini, selayaknya kita menyadari bahwa negeri ini telah lama berada dalam cengkraman neokolonialisme. Salah satu caranya untuk melepaskan bangsa dan negeri ini dari cengkraman neokolonialisme adalah dengan menerapkan kembali ideologi Islam dan institusi pemerintahan Islam, yakni khilafah ala minhajin nubuwah. Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen.